Sekarang gini, kamu kalau pengacara hebat ya, colek itu pengacara 2016 lalu. Salah satu namanya yang mendampingi kasus yang nama Saka dahulu ya, 2016 lalu. Salah satu namanya Suharyanti. Kemudian ada yang namanya Polan, yang namanya Purwanti. Titi semua gitu loh. Ada apa ini? Ya, ada apa ini? Paham? Kalau dicolek-colek orang itu mungkin mengerti, Nah, itu ya. Yang satunya mendampingi Saka, Suharyanti, ya. Ya, yang satunya lagi kemudian ya yang mendampingi Saka pada itu Purwanti lagi, ya kan? Ada apa nih Titi tiga ini? Hoi, ada apa? Ya. Jadi membutuhkan super ekstra pemikiran kalian ya, membuka pola pikir kalian. Otak yang tersumbat kalau udah nyimak yang namanya konten Widya itu bisa encer gitu loh. Ya. Kenapa anda itu setelah kenyang pergi begitu aja tinggalin, udah dapat tumbal yang namanya Peggy Setiawan. Itu bukan pelakunya, bro. Ya. Juga yang 8 orang kalian penjarakan itu kasus sajam. Ya, tahu sajam kan, senjata tajam. Kalau kalian tahu ya, kalau emang peko nggak tahu sajam ya senjata tajam, samurai. Kemudian digiringlah ke penjara. Mereka dipaksa di situ ya, dipaksa di situ mengakui bahwa mereka adalah pelaku kasus Pina. Nih ada apa hukum di Indonesia ini model begini, bro ya? Kalian pikir milik kalian doang yang berhak itu ya hukum? Ya, kalau akan kena anak-anak pejabat, mulai klarifikasi sana, klarifikasi sini agar tidak terjerat. Alvin Lim tantang Propam periksa anak mantan Kapolri dalam kasus Vina Cirebon. Jangan hanya gertak sambal saja. Selain itu, Ibtu Rudiana muncul nama mantan Kapolres Cirebon Kota pada 2016. Adi Vivit Agustiadi Baktiar yang disebut perlu diperiksa terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Hal ini diungkapkan oleh pengacara kondang Alvin Lim yang sebelumnya turut buka suara soal kasus Ferdy Sambo dan Jessica Wongso, guna menepis isu liar yang beredar di masyarakat soal dugaan keterlibatan aparat kepolisian di kasus Vina Cirebon. Maka ada usulan terkait pemeriksaan penegakan hukum oleh Propam. Diketahui Adi Vivit merupakan anak dari mantan Kapolri Dai Baktiar. Adi Vivit ini sempat menyangkal tudingan dugaan terlibat di kasus Vina Cirebon terjadi pada 2016 silam. Diduga keras, kata warganet, ada keterlibatan bukan hanya Adi Vivit, namun saudaranya pun anak dari Dai Baktiar yang lain menjadi Bupati Indramayu, terang pengacara dari Alvin Lim. Jadi mereka ini bisa dibilang penguasa aparat penegak hukum yang sangat berpengaruh. Saat itu jadi info yang beredar ini salah satu dari keluarga mereka mungkin sebagai pelaku utama lanjutnya. Adi Vivit diusulkan harus menjalani pemeriksaan mendalam oleh bagian profesi dan pengamanan Propam Polri, lanjut Alvin Lim. Hal itu untuk membuktikan secara terang apakah ada keterlibatan anak mantan Kapolri tersebut atau tidak, tutur Alvin Lim. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang perlu diperiksa, namanya ini diduga bisa benar bisa salah. Nah, disitulah seharusnya pihak kepolisian memeriksa secara intensif ya, bukan berarti dia salah, tidak. Cuma itulah lidik dan sidik untuk membuktikan seseorang salah atau tidak, di situ jelasnya. Propam Polri, lanjut Alvin Lim, harus memiliki keberanian dan ketegasan untuk memeriksa Adi Vivit yang kini sudah berpangkat perwira tinggi.
Alvin Lim menilai Propam Polri masih kurang berani dan ia menyayangkan kondisi tersebut. Diketahui, Adi Vivit kini memiliki pangkat jenderal dengan bintang 1. Kabarnya bahkan ada segera dipromosikan menerima bintang 2. Terungkap isi BAP Ibtu Rudiana di kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Ternyata seperti ini. Terungkap dalam isi berita acara pemeriksaan BAP Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon yang juga menewaskan Eki putranya sendiri. Isi BAP menunjukkan bagaimana Ibtu Rudiana saat bertugas di Satuan Narkoba Polresta Cirebon pada 2016 silam saat insiden pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Dikabarkan Ibtu Rudiana justru menangkap para pelaku pembunuhan anaknya dan Vina Cirebon pada kejadian tersebut. Isi BAP ini beredar di grup-grup diskusi para jurnalis. Ibtu Rudiana dalam BAP menyatakan bahwa ia menerima informasi mengenai meninggalnya putranya dan juga Vina Cirebon dari Aibtu Sulaiman, rekan sesama polisi. Setelah memeriksa keadaan anaknya di rumah sakit, Ibtu Rudiana yang merasa curiga Eki dan Vina Cirebon telah dibunuh. Ibtu Rudiana pun segera menangkap orang-orang yang diduga sebagai pelaku yang saat itu sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Total ada 8 orang yang dibawa ke kantor polisi Cirebon Kota untuk diperiksa secara insentif. Setelah mendapatkan informasi bahwa ada 11 orang pelaku, Ibtu Rudiana segera mencari sisa terduga pelakunya. Namun ketiga terduga pelaku telah melarikan diri dari rumah. Ketiga terduga pelaku ini lantas masuk dalam daftar pencarian orang selama 8 tahun terakhir sejak kasus Vina Cirebon terjadi. Pada saat itu, Ibtu Rudiana menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaannya, para pelaku hanya berniat menegaskan keberadaan mereka sebagai anggota geng motor. Diberitakan sebelumnya pada Sabtu 15 Juni 2024, Dede Kurniawan teman Peggy Setiawan diperiksa di Polresta Cirebon Kota. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan pendampingan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan yaitu Tony RM. Pemeriksaan terhadap Dedi Kurniawan ini terkait dengan ketika penyidik menemukan foto Peggy Setiawan bersama Dede Kurniawan di akun Facebook milik Peggy Setiawan. Kami sampaikan untuk mari bersama-sama menjaga dan menghargai para keluarga korban atau traumatis yang dialami sehingga semua bisa